Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita akan ngopi atau ngobrol perkara iman bersama Bang Boroki. Sebelum itu mari kita menyapa dulu bintang tamu kita, narasumber kita, Bang Boroki. Bagaimana kabarnya Bang Boroki? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat berkat doa para pemirsa semuanya. Semoga kita semuanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin taat kepada Allah, semakin cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah ini kita akan mendengarkan pembicaraan bersama Bang Boroki tentang perkara iman. Nah, kepada Bang Boroki kita persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala hidayah, rahmat, pertolongannya, ampunannya Allah curahkan, Allah berikan kepada kita semua. Dan tak lupa kita salawat kepada pimpinan kita, suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku dimanapun anda berada, pada pagi hari ini kita awali dengan perjuangan yang ikhlas untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dimudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia kita maupun urusan akhir kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Kakak Ardan yang telah memberikan kita kesempatan bincang-bincang. Pada kesempatan kali hari ini, bagaimana yang dikatakan yang pernah kita dapat dari guru kita, yaitu Al-Mukarram Buya Yahya, semoga Allah menjaga beliau. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwasanya di dunia ini diisi oleh 4 golongan manusia. Itu 4 golongan manusia. Jadi dunia ini diisi 4 macam manusia. Sebelum kita masuk 4 macam golongan ini, mari sama-sama kita mengambil pelajaran dari sebuah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, fattaqun nara walau bisyiqqi tamratin faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka. Ini pesan yang sangat dahsyat untuk kita. Ini teguran yang sangat kejam untuk kita. Apa kata Rasulullah? Kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan, panutan kita. Semua apa yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita mendengar perintah atau larangan dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana di hati kita? Rasulullah SAW bersabda tadi, fattaqun naro, jagalah dirimu dari api neraka. Artinya ini pesan yang sangat harus kita ingat dalam setiap detik, dalam setiap nafas kita. Jangan-jangan kita takut lupa. Kita lihat mulai dari mata kita, apakah kita sudah jaga mata kita dari api neraka. Mulut kita, apakah sudah kita jaga mulut kita dari api neraka. Banyak hal-hal yang menyebabkan kita mendapatkan neraka. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW betul-betul berpesan, bersabda, mengingatkan bahwasanya jagalah dirimu dari api neraka. Karena apa? Sesungguhnya api neraka itu sangat dahsyat, sangat mengerikan, sangat menakutkan. Dikatakan dalam sebuah hadis, paling ringannya siksaan api neraka adalah batu kerikil yang ada di neraka
diletakkan di kaki kita yang mendidih otak kita. Coba kita bayangkan, kerikil saja yang ada di telapak kaki kita mendidih otak kita. Bagaimana dengan jasad kita? Bagaimana dengan jantung kita? Otak kita yang jauh dari kaki mendidih. Itulah saking sangatnya, saking dahsyatnya siksaan api neraka. Kata Rasulullah, sambung hadis berikut, walau bisyikki tamratin, walaupun kamu bersedekah dengan separuh kurma, itu keadaan. Iya. Jadi kita punya biji kurma satu. Di sini Rasulullah SAW memerintahkan untuk kita berbuat baik, tolong menolong, bersedekah. Bersedekahlah kamu, walaupun dengan separuh kurma. Masya Allah. Coba kita bayangkan, saking Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, jagalah dirimu dari api neraka, walaupun kamu bersedekah. Karena sedekah itu keadaan bisa mencegah kita dari api neraka. Walaupun hanya separuh kurma. Iya. Kenapa? Sedekah itu enggak dipandang apa banyaknya enggak. Tapi berapa ikhlasnya kita? Berapa ikhlasnya kita bersedekah? Ikhlasnya artinya kita bersedekah ini betul-betul menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin dipuji oleh manusia. Nah, ini ada musuh nanti, tapi jangan takut sedekah. Nanti apa? Ya Pak Ustadz, kami nggak mau sedekah. Kenapa? Kami takut sombong. Itulah orang yang sombong. Kenapa? Ciri orang yang sedekah dengan ikhlas adalah dia bersedekah. Setelah kita bersedekah muncul rasa ujub atau rasa sombong, itu kita lawan. Itulah namanya kita melawan hawa nafsu. Kita nggak pengen dipuji orang, kita nggak pengen dinilai oleh orang, tapi kita apa? Pengen dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus meyakini bahwasanya bersedekah adalah menjauhkan kita dari azab api neraka. Mendatangkan rahmat, mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti hadis ini adalah kita jangan menunggu kita kaya, kadang. Jangan menunggu kita kaya baru sedekah. Ya. Kenapa? Nanti setelah kita banyak harta itu godaannya banyak lagi. Nah, jangan kita salah tafsir. Kita sekarang mungkin kita punya uang 100.000, contohnya 100.000. 100.000 kita punya uang. Kita sedekahkan 50.000, itu 50%. Coba bayangkan nanti kita punya uang 100 juta. Sanggup gak kita sedekah 50 juta? Nah, kenapa? Jadi inti dari sedekah itu bukan menunggu kita banyak uang, enggak. Ya, jadi kan sama nilainya. Kita punya uang 100.000, kita sedekahkan 50.000, itu kan setengahnya. Coba kita punya uang 100 juta, berani gak kita sedekahkan 50 juta? Masih mikir kita. Jadi disinilah kita melatih kecerdasan kita. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, jauhkanlah dirimu dari api neraka, walaupun dengan kamu bersedekah dengan separuh kurma. Pemirsa, dimanapun para sahabatku, dimanapun Anda berada, sekarang mari kita ambil pelajaran dari hadis ini. Kita lihat dari rumah kita, dapur kita, kasur kita, kamar kita, rumah kita, mobil kita. Apa yang ada di rumah kita? Sekarang ini mungkin kita lagi banyak harta. Harta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas tentang empat orang tadi. Di sini hadis adalah kita disuruh untuk bersedekah walaupun dengan separuh kurma. Maka oleh karena itu mari kita lihat hati kita sekarang ini, apa kita telah mengeluarkan sedekah untuk saudara kita yang membutuhkan. Berikutnya sambung hadis berikutnya. Paman lam yajid, jika tidak ada, gini, jika kita tidak punya kurma tadi keadaan. Harta. Jadi bagaimana kita untuk menjauhi api neraka tadi? Kata Rasulullah SAW, babi kalimatin toyibatin, ucapanlah ucapan yang baik. Sekarang ini kita harus hati-hati keadaan, karena sekarang ini apa? Fitnah sini, fitnah sana, gunjing sini, gunjing sana. Itulah orang yang tidak tenang hidup di dunia ini. Kenapa? Hatinya penuh dengan kebencian, kedengkian, iri, dendam. Nauzubillah. Semoga kita semuanya
para pemirsa semuanya, para sahabatku dimanapun Anda berada. Semoga kita semuanya dijauhkan dari hati benci, dendam, iri, dan suuzon. Hadis tadi, ya, jagalah dirimu walaupun kamu bersedekah dengan separuh kurma. Jika kita tidak punya harta, tidak punya apapun, kita tidak bisa bersedekah. Jangan kita bersedekah, kita untuk diri kita sendiri susah. Kata Rasulullah apa? Wabi kalimatin thayyibatin, maka ucapanlah ucapan yang baik, senyum, sapa dengan baik, tegur sapa dengan baik, senyum, ucapan-ucapan yang baik. Maka oleh karena itu Allah turunkan rahmat. Allah bebaskan kita dari api neraka dengan apa? Dengan ucapan kita. Banyak orang masuk neraka nanti karena lisannya, karena bohong, karena menggunjing, fitnah. Kan dikatakan sebuah hadis itu, fitnah kejam dari pembunuhan. Karena itu apa? Karena mulut lisan kita nggak dijaga. Mudah-mudahan Allah jaga lisan kita, memperbanyak zikir, memperbanyak baca Al-Quran. Baik, kita akan menjelaskan 4 golongan orang tersebut tadi. Yang pertama adalah Allah beri ilmu keadaan. Allah beri ilmu dan Allah beri harta. Ini manusia yang paling beruntung. Dengan ilmunya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengamalkan ilmunya. Dia takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Beri ilmu, beri harta. Dengan hartanya dia banyak bersedekah. Dia banyak membantu orang miskin. Bangun pesantren, membangun masjid dan hal-hal yang lainnya. Inilah manusia yang paling beruntung di dunia ini. Allah beri harta, Allah beri ilmu. Dengan hartanya dia gunakan hartanya yang baik, ketaatan. Dia tahu harta yang ada dalam diri saya ini, rumah saya, mobil saya, semua aset-asetnya, kebun saya, toko saya, semua usaha saya, ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sadar ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan hartanya membantu membuat sebuah perusahaan. Lalu perusahaan itu rekrut para yang pekerja itu, rekrutan yang baik, bekerja dengan baik, tidak meninggalkan sholat. Dia bikin usaha membantu orang Islam, membantu membuat lowongan kerja. Betapa banyak orang kita nganggur karena tidak ada pekerjaan, sedangkan kita punya harta. Nah, jadi inilah orang yang nomor 1 yang beruntung di atas dunia ini, yaitu punya harta, hartanya gunakan untuk taat kepada Allah, membantu saudaranya. Ada dikatakan dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai dirinya, mencintai saudara seperti mencintai diri sendiri. Maka oleh karena itu kita bangun, apalagi saat ini kita bangun cinta kita dengan saudara kita, itu saling menolong kadang, saling menolong, saling menasihati, saling membantu, seperti itu. Ini yang orang yang pertama. Yang kedua keadaan, Allah beri seseorang itu ilmu, tetapi tidak Allah beri harta. Nah, dia gunakan ilmunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ngajar, dia bantu anak-anak yang membutuhkan ilmu, dia bikin pengajian walaupun dengan sederhana. Dia ajak ceramah sini, ngajar orang ini, mengajar orang sholat, ngajar orang bagaimana bisa benar berwudu. Dia gunakan ilmunya untuk diajarkan ilmunya. Tetapi spesial untuk orang yang kedua ini, kan dia tidak punya harta, tetapi dia punya niat. Seandainya dia punya keinginan keadaan, seandainya saja ya Allah, saya seperti orang itu, yang dia maksudnya seperti orang yang pertama tadi, yang punya harta. Dia punya harta ya Allah, dia punya ilmu, dengan hartanya dia gunakan dengan baik, ya kan? Jadi orang yang kedua ini punya keinginan seperti itu. Ya Allah, jika saya punya harta seperti itu, saya gunakan untuk bangun masjid, bangun pondok pesantren, bantu anak yatim piatu, bantu orang yang susah. Saya bikin sebuah usaha sehingga orang yang susah bisa bekerja di situ. Nah, inilah orang yang beruntung. Beruntung sama beruntung dengan orang yang pertama tadi. Nanti apa? Dia kan tidak punya harta, tapi nilainya adalah seperti orang yang pertama. Kenapa? Karena ketulusannya untuk ingin seperti orang kaya seperti itu. Ini orang yang beruntung yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah dia punya
punya harta tapi tidak punya ilmu, ini yang bahaya. Dia punya harta kadang tapi tidak punya ilmu. Jadi hartanya ini digunakan untuk maksiat, digunakan untuk tidak tidak semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyalahgunakan hartanya. Salah menggunakan hartanya. Jadi dia punya harta banyak, sedekah 1000 pun nggak bisa. Orang samping rumahnya kelaparan, ya, tetangganya butuh kerja nggak bisa bantu, hartanya dinikmati sendiri, beli mobil 2, beli mobil 3, bikin rumah ini megah ini, baju aja 500.000, 1 juta harganya, sedangkan teman tetangganya dia nggak punya baju. Ini orang yang sengsara, akan nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa hartamu? Ya. Jadi inilah orang yang sengsara. Ada lagi yang paling sengsara, yang keempat, itu tidak punya harta, tidak punya ilmu. Wah, ini yang paling bahaya. Dia mencontoh orang yang punya harta tadi tidak punya ilmu. Kata yang terakhir ini apa? Seandainya saja saya seperti dia itu, dia punya harta banyak, dia kan nggak mencontoh ilmunya, kan dia yang ketiga tadi kan nggak punya ilmu, ya, tidak punya ilmu. Seandainya saja saya punya harta seperti dia itu, maka akan aku bikin tempat maksiat yang banyak, akan ku kalahkan dia. Semua ini masyarakat ini kan aku ikut dengan perbuatan saya, bikin tempat yang tidak terhormat, atau bikin rumah yang megah, ikut kehebatan yang ketiga tadi, pengen punya mobil yang mewah sehingga dipuji-puji orang, bikin punya baju yang bagus, tapi tidak mau sedekah. Ini orang yang paling sengsara. Yang paling sengsara adalah yang keempat, yang ketiga. Inilah manusia yang paling sengsara di atas dunia ini. Maka oleh karena itu, kembali kita ke hadis awal tadi. Apa kata Rasulullah SAW? Fattaqun nar, jagalah dirimu dari api neraka. Walau bisyikki tamrotin, walaupun dengan sedekah separuh kurma. Artinya apa? Pelajaran yang kita ambil, jika kita menjadi orang yang ketiga tadi, kita punya harta keadaan. Apa yang harus kita ambil sini? Kita punya harta, kita harus dekat dengan orang soleh, kita harus dekat dengan ulama. Kenapa? Supaya harta kita bisa terarah dengan baik, bisa digunakan dengan baik, ya disalurkan dengan baik. Nah, artinya apa? Pemirsa dimanapun, sahabatku dimanapun Anda berada, kita lihat jika sekarang ini Allah beri kita harta, namun kita tidak diberikan oleh Allah ilmu, maka kita harus dekat dengan para ulama, para kiai, untuk membuat program-program yang Allah sukai, Allah ridhoi. Maka oleh karena itu, jika kita menjadi orang yang keempat, maka kita bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berangan-angan seperti orang yang ketiga tadi. Jangan kita salah gunakan harta kita. Ini pesan yang sangat dahsyat untuk kita keadaan. Apalagi zaman sekarang ini, mewah-mewahan, megah-megahan, ya, tidak mau kalah. Mobil, lihat tetangga beli mobil 2, kita beli mobil 3. Lihat tetangga bikin rumah 2 tingkat, kita bikin 3 tingkat. Jadi semuanya pengen lebih hebat. Tapi apa? Kita gunakanlah harta kita sebaik mungkin. Jadi kita dalam 4 golongan orang ini, kita berusaha menjadi orang yang pertama kadang, yaitu menjadi orang yang berilmu dan menjadi orang yang berharta. Kita punya harta. Kalau nggak bisa, kita jadi yang kedua, yaitu punya ilmu walaupun kita tidak punya harta. Nah, artinya apa? Kita disitulah saking diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Kenapa? Suksesnya kita hidup di atas dunia ini adalah karena ilmu. Karena sebuah hadis itu mengatakan, yang artinya, jika kamu ingin menguasai dunia, maka berilmulah. Jika kamu mengharap akhirat, maka berilmulah. Nah, artinya apa? Ketika kita sudah dapat dunia, artinya harta gitu maksudnya, maka kita dekat dengan ulama. Jika kita tidak punya ilmu, ya kita salah menggunakan harta kita. Nah, jika kita walaupun kita tidak punya harta, tapi kita punya ilmu, pahala kita sama seperti orang yang punya harta dan punya ilmu. Maka oleh karena itu,
tetap kita belajar tuntut ilmu, bagaimana kita bisa menggunakan harta kita dengan baik, bagaimana kita jauh dari api neraka, bagaimana kita bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja keadaan, mudah-mudahan pelajaran terutama untuk diri sendiri, untuk Al-Fakir sendiri, mudah-mudahan Al-Fakir selalu istiqomah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kekurangannya, mohon doa selalu. Mungkin cukup dari kami keadaan. Kami silakan kembali kepada keadaan. Syukur kasiran kepada Abang Boroki. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, yaitu agar tidak menjadi orang yang memiliki harta tapi tidak memiliki ilmu, maksudnya menyalahgunakan hartanya. Maka jangan juga jadi orang yang keempat, tidak memiliki harta dan tidak memiliki ilmu. Dia ingin mencontoh orang yang ketiga tadi. Maka semoga kita menjadi orang yang memiliki ilmu. Amin. Semoga kita menjadi orang yang memiliki harta yang digunakan untuk hal yang baik. Amin ya Dan Allah. kita selalu istiqomah menggunakan ilmu kita untuk hal yang baik. Amin ya Allah. Tidak bermaksiat dan tidak melakukan hal-hal yang haram diharamkan oleh Allah Amin ya Subhanahu wa taala. Amin. So, mungkin sekian dari Ana, Ardan, dan dari Abang Boroki. Semoga ngopi kita pagi ini, yaitu ngobrol perkara iman, kita bisa jalankan setiap hari dan semoga istiqomah. Sekian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.